Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini ya, kita sudah memasuki proses pembelajaran yang pertemuan yang kelima ya. Pertemuan kelima, jadi sudah memasuki kurang lebih ya 5 minggu dalam proses pembelajaran. Oke, pada hari ini kita membahas tentang klasifikasi serangan jaringan komputer ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas materi ya tentang klasifikasi serangan jaringan komputer. Kita langsung saja. Menurut David Aikone, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama ada keamanan fisik, physical security. Yang kedua ada keamanan data dan media. Yang ketiga ada keamanan dari pihak luar. Dan yang keempat, keamanan dalam operasi. Ya. Jadi menurut David Aikon, ya, dilihat dari lubang keamanannya, pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, ya. Keamanan fisik, keamanan data dan media, keamanan dari pihak luar, dan keamanan dalam operasi. Oke, kita bahas satu persatu. Keamanan fisik atau biasa disebut dengan physical security. Suatu keamanan yang meliputi keseluruhan sistem beserta peralatan periferal dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan retapping, proses pengamatan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki akses ya. Seperti itu. Jadi penyadapan itu penanaman sebuah aplikasi di dalam suatu sistem agar semua data yang ada di dalam jalur jalur komunikasi itu bisa diketahui oleh penyadap tersebut ya. Seperti itu. Yang kedua ada keamanan data dan media. Pada keamanan ini penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Cara lain adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target ya. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang berpengaruh memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hacker dan cracker itu sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di kelas 10 ya. Hacker itu tidak merusak dan cracker itu yang merusak. Untuk lebih jelasnya lagi silakan kalian pelajari di buku kelas 10 kemarin ya. Sudah saya jelaskan. Yang keempat ada keamanan dalam operasi. Merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Oke, beberapa alasan keamanan jaringan sangat penting sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengaksesnya. Contoh data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, status perkawinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya email di-intercept di tengah jalan. Jadi maksudnya isi email itu diubah ya. Bisa diedit, bisa dihilangkan isinya dan sebagainya.
Diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Berarti kalau udah diubah ya, email tersebut udah bisa diketahui eh, oleh si cracker tadi ya. Jadi isi email sudah diketahui dan diubahnya lalu dikirimkannya ke alamat yang dituju. Jadi isi pesan sudah berubah. Yang ketiga, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contohnya di mana server dikirim permintaan biasanya palsu yang ber-to be atau permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, dan error ya. Jadi server itu sampai down, hang, dan error karena banyak permintaan dari klien ya, dari klien permintaan palsu. Seperti itu. Kategori keamanan jaringan sebagai berikut. Ya, suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak ketersediaan atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusahaan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa orang, program, atau sistem yang lain. Contoh penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Oke. Yang ketiga, suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain ya. Ada 3 kategori keamanan jaringan. Ya, yang pertama, suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak ketersediaan atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Yang kedua, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa orang, program, atau sistem yang lainnya. Yang ketiga, suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Ya, seperti itu. Materi kita sudah selesai. Ya, silakan kalian ulang kembali video ini dan baca, pahami, dan dengarkan ya apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat diambil dan dapat diterima ya. Jika masih kurang paham atau kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui WA pribadi saya. Silakan di chat, saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.